Dan untuk membahas persiapan serta teknis penerbangan di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, saat ini kita sudah tersambung dengan General Manager PT Angkasa Pura II, Cabang Bandara Halim, Iwan Kris Hadianto. Ya, selamat siang Pak Iwan. Selamat siang Mbak Indri. Ya Pak Iwan, 10 Januari esok Jumat, Bandara Halim kembali beroperasi sebagai bandara komersial. Lalu bagaimana kesiapan jelang pembukaan esok? Apakah masih ada fasilitas yang belum selesai? Untuk hari ini kita sedang finishing terakhir saja dalam rangka persiapan besok tanggal 10 Januari menghadapi penerbangan pertama Citylink dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Mana kesiapan terkait transportasi umum ini Pak dari dan menuju bandara? Oke, untuk transportasi umum kita sudah bekerjasama dengan Damri. Damri sendiri sudah menyiapkan 7 rute, jadi rute yang disiapkan oleh Damri adalah ke Bandara Soekarno-Hatta, ke Rawamangun, kemudian ke Bantar Gebang, ke Bekasi, ke Depok, kemudian ke Bogor dan ke Gambir. Kemudian untuk taksi sendiri, untuk menghadapi penerbangan dari Bandara Halim, kemarin kita sudah menambah 2 lagi dan taksi, yaitu Bluebird dan Express. Oleh karena itu sekarang kita sudah ada 5 perusahaan taksi yang akan beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya Pak Iwan, kalau kita lihat ini Pak, jadwal penerbangan di Bandara Halim seperti Surabaya, Medan, dan juga Yogyakarta ini merupakan penerbangan padat penumpang. Lalu yang biasanya menggunakan pesawat besar. Seberapa siap ini landasan pacu di sana untuk pesawat itu, bisa Bapak jelaskan begitu Pak Iwan? Oke, kalau Bandara Halim Perdana Kusuma memiliki runway dengan panjang 3.000 meter dan lebar 45 meter. Untuk pesawat yang nanti akan digunakan, sementara kita sekarang parking stand-nya menyiapkan untuk pesawat Boeing 737 seri 900 dengan kapasitas 13 parking stand. Pak Iwan, lalu untuk slot time kalau di Bandara Halim ini seperti apa, bisa Bapak jelaskan penghitungannya begitu Pak? Untuk slot time, memang karena Bandara Halim ini adalah pangkalan udara TNI AU, sehingga untuk mengatur slot time kita selalu berkoordinasi dengan TNI AU. Oleh karena itu, pada saat-saat jam latihan kita diberi waktu hanya untuk slotnya, jadi dari jam 6 sampai jam 12 siang kita hanya dialokasikan 2 pesawat berangkat dan 2 pesawat kedatangan. Kemudian dari jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore kita diberi 3 kedatangan, 3 keberangkatan. Kemudian dari jam 6 sore sampai jam 9 malam balik lagi ke 2 kedatangan dan 2 keberangkatan. Kemudian dari jam 9 malam sampai dengan jam 6 pagi kita kembali lagi ke ketiga keberangkatan dan 3 kedatangan. Demikian. Ya Pak Iwan, untuk dampak kemacetan ini di kawasan sekitar Halim, bagaimana pihak dari Angkasa Pura juga mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait Pak? Untuk mengantisipasi kemacetan memang kita sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan DKI, Dirlantas Polda DKI, kemudian dengan Satlantas Polres Jakarta Timur. Memang dalam waktu dekat ini kita hanya bisa melaksanakan rekayasa lalu lintas seperti menambah petugas-petugas di titik-titik kemacetan. Tapi kita pun sudah menerima surat dari Dishub yang kedepannya kita diminta untuk membuat kajian dalam rangka traffic nanti yang akan dihadapi pada saat pembukaan Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya Pak Iwan, terkait ini rekayasa lalu lintas mungkin bisa dijelaskan secara detail atau mungkin gambarannya secara umum begitu Pak? Untuk rekayasa lalu lintas
sementara ini yang bisa kita lakukan ya, kita kemarin dari Disub pun akan menempatkan beberapa personil di titik-titik yang rawan kemacetan seperti di daerah Cawang, kemudian di daerah perempatan Halim, kemudian di daerah pada saat keluar dari pintu gerbang Bandara Halim Perdana Kusuma sendiri. Baik Pak Iwan, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Tahan dulu di sana Pak, karena kami akan kembali dengan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Berita 1 membahas mengenai pembukaan Bandara Halim sebagai bandara komersial 10 Januari esok. Nah, ini kita tersambung dengan Pak Iwan. Pak Iwan dari Angkasa Pura, Anda masih bersama saya? Ya, kalau kita lihat ini untuk 3 maskapai yang kita baru dengar yang akan melakukan penerbangan komersial di Bandara Halim seperti Citylink, Garuda, dan AirAsia. Lalu bagaimana dengan maskapai penerbangan lain? Lanjutan dari schedule rute penerbangan yang akan dirubah seperti apa, Pak? Sementara memang kita baru menerima informasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara 3 maskapai yang akan beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Untuk yang tanggal 10 besok memang baru Citylink, kemudian nanti di akhir bulan Februari Garuda, dan di bulan Maret AirAsia Indonesia yang akan beroperasi. Untuk besok dalam satu harinya Citylink melaksanakan 16 kali pergerakan atau 16 slot dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Nah, kalau kita lihat ini Pak, bagaimana dengan penerbangan atau jalur penumpang yang memiliki penumpang jalur penerbangan yang hanya transit di Jakarta begitu, ketika transit atau mungkin melakukan pendaratan di Halim dan terpaksa melanjutkan penerbangan namun keberangkatan ada di Soekarno-Hatta, lalu bagaimana ini extended dari perjalanannya, bagaimana Angkasa Pura memfasilitasi hal ini? Untuk sementara memang Bandara Halim dijadikan bandara tujuan. Jadi untuk penumpang yang transit kami tidak melayani, tapi pada prinsipnya kita juga menyediakan kendaraan Damri yang punya rute dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Soekarno-Hatta. Hanya waktunya yang harus menyesuaikan bagi penumpang sendiri. Karena Bandara Halim adalah bandara tujuan. Jadi bukan bandara transit untuk melanjutkan penerbangan ke tujuan selanjutnya. Lalu untuk setiap informasi dari perubahan jadwal penerbangan begitu terkait dari pemindahan Soekarno-Hatta dan juga ini berpindah ke Halim, ini bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi tersebut, Pak? Saat ini yang baru beroperasi Citylink sudah melakukan sosialisasi kepada penumpang yang kemarin mungkin masih memegang tiket yang tujuannya Soekarno-Hatta. Pihak Citylink yang akan menghubungi penumpang yang akan melanjutkan perjalanannya begitu. Ya Pak Iwan, kalau tadi Bapak mengatakan slot time itu juga cukup berpengaruh karena memang Bandara Halim sendiri digunakan oleh TNI Angkatan Udara, begitu Pak? Ya. Lalu ketika nanti mungkin ada dengan total penerbangan 126 penerbangan mungkin dalam waktu 1 hari, apakah ini mungkin akan bisa menyerap atau mengurangi overload di Soekarno-Hatta begitu? Kontribusinya seberapa persen? Sementara memang Bandara Halim dibuka dalam rangka untuk memfasilitasi slot yang ada di Soekarno-Hatta yang melebihi kapasitas. Jadi Bandara Soekarno-Hatta sendiri saat ini hanya membatasi dalam 1 jam 64 penerbangan. Oleh karena itu yang melebihi dari 64 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dipindahkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Demikian. Kemudian dari Bandara Halim Perdana Kusuma tidak ada rute baru. Jadi tidak ada rute baru. Yang ada adalah rute yang selama ini diterbangi oleh maskapai yang beroperasi di Bandara Soekarno-Hatta dipindahkan ke Halim. Demikian.
Lalu kapan maskapai lain akan mulai menyusul Pak terkait juga pemindahan ke Halim begitu? Untuk sementara Bandara Halim hanya menerima dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara maskapai mana yang akan dipindahkan ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Demikian. Lalu untuk operasional dari lahan parkir begitu yang sempat dikeluhkan dan menjadi kendala begitu Pak, apakah nanti lahan parkir ini akan juga siap menampung untuk kapasitas penumpang yang cukup signifikan dampaknya begitu? Memang isu lapangan parkir di Bandara Halim menjadi cukup penting karena di Bandara Halim pun artinya parkir kendaraan roda 2 yang sementara ini menjadi satu dengan parkir kendaraan roda 4 kita pindahkan ke area di atas, yaitu area yang selama ini kita gunakan untuk parkir kemudian sarana olahraga. Dengan dipindahkannya kendaraan roda 2 ke area yang baru, maka kapasitas parkir untuk kendaraan roda 4 bertambah yang tadinya 500 menjadi 700 kendaraan. Kemudian untuk kapasitas parkir kendaraan roda 2 yang tadinya hanya 500 setelah kami pindahkan ke area yang baru bisa mencapai 1000 kendaraan roda 2. Iya. Artinya sudah siap dari fasilitas tersebut begitu ya Pak. Nah ini terakhir Pak, pertanyaannya bahwa memang terkait dari status Bandara Halim dipersiapkan dirancang khusus untuk kegiatan dari militer begitu. Dan juga menjadi markas besar Komando Pertahanan Udara Nasional, ada skuadron udara, ada skuadron teknik dan lain-lain. Jadi ini sebagai subsistem pertahanan nasional. Lalu bagaimana ini mengalihfungsikan atau bagaimana koordinasinya begitu Pak? Seperti tadi kami sampaikan di awal, oleh karena itu setiap ada kegiatan atau penambahan rute atau penambahan slot, selalu kita berkoordinasi dengan pihak tadi di atas bahwa Bandara Halim ini sebenarnya adalah pangkalan TNI Angkatan Udara yang mempunyai tugas pokok untuk membina personilnya dalam rangka meningkatkan profesionalismenya. Baik, Pak Iwan, terima kasih atas informasi yang diberikan dan terima kasih telah bergabung bersama Berita 1. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyetujui rencana dibukanya Bandara Halim Perdana Kusuma yang dibuka untuk penerbangan komersial. Selain menurunkan lalu lintas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, dibukanya Bandara Halim Perdana Kusuma untuk penerbangan komersial dapat mengurangi kemacetan. Mendukung Halim dibuka untuk penerbangan komersial ya, tapi yang jarak pendek. Karena ini akan memecah kemacetan. Tidak ke barat semua, tapi ada yang ke timur. Bagus. Kita mendukung penuh. Ya pemirsa, masih dalam dialog jurnalis yang terkait rencana penerbangan komersial di Bandara Halim Perdana Kusuma. Saat ini sudah hadir bersama kita di studio pengamat penerbangan Pak Dudi Sudibyo ya. Dan juga ini kita sebentar lagi kita menantikan sambungan telepon dengan pihak perhubungan begitu. Nah ini kalau kita lihat Pak Dudi bahwa diadakannya atau mungkin penerbangan ini dipindahkan ke Bandara Halim ini untuk meminimize over capacity yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Anda bisa melihat memang sejauh ini signifikan akan bisa menurunkan begitu Pak? Ya, at least itu ada pengurangannya. Pengurangannya seberapa persen? Bukan mengatasi atau mengatasi solusi kemacetan sih. Masih ada gitu ya. Kalau dilihat itu pun yang saya ketahui adalah tadi kan sudah disebutin 126 penerbangan begitu dalam itu kurang sehari. Lebih 10% dari apa ya pengurangan 10% ya. Ya itu ya kalau signifikan sekali ya
saya bisa bilang itu membantu. Membantu saja begitu, Iya, kontribusinya membantu hanya saja, 10% ya. begitu ya. Nah Pak Dudi, kalau kita lihat kan memang Bandara Halim ini kan juga dirancang untuk kepentingan atau kegiatan militer begitu kan, di mana ada banyak skuadron begitu dan beberapa latihan, jam latihan tadi kan sudah harus dikoordinasikan dulu. Artinya ketika nanti jadwal penerbangan ini kan juga tidak bisa diperkirakan begitu kan Pak. Ya, Ini bagaimana menangani kisruh dari jadwal rute penerbangan? Jadi sekarang aja mungkin ya dengan slot-slot tadi yang sudah disebutin ya, itu pasti sudah diatur demikian rupa. Tetapi ada pada suatu ketika itu yang kita mesti antisipasi dan juga penumpang ya juga harus juga tahu bahwa karena ini bersifat pangkalan militer ya, sehingga pernah ada latihan-latihan yang mendadakan juga. Betul. Taruhlah itu latihan dadakan tidak dirancang, masih ada pesawat asing yang tidak ini gitu, dia mesti kirim pesawat. Betul. Itu kan berarti dia mesti terbang. Ya seperti kita lihat, kita review ke belakang begitu di bandara di Yogyakarta begitu ya, itu juga kegiatan itu berdampak kepada delay dan juga jadwal penerbangan begitu Pak. Nah ini bagaimana? Akan terjadi juga, jadi antisipasi delay itu pasti ada. Ya. Nah, tapi jangan sampai ini kegiatan Angkatan Udara juga berkontribusi begitu ya Pak? Ya, delay itu ya tidak tiap hari, tidak ini ya. Mungkin hanya kadang-kadang ada gitu, tiba-tiba ada gitu ya. Betul, apalagi ini besar. Kalau delay itu ada begitu, bagaimana? Kan ada peraturan mengatakan kalau ada delay, airline kan mesti kena sanksi. Betul. Nah ini bagaimana itu ya? Udah dibicarakan, udah di ini nggak? Kita nanti mungkin kalau nanti Pak Heri Bakti bisa jawab ya soal itu ya. Nah, itu pasti ada ya, antisipasi ya. Nah, di luar dari itu juga saya lihat lahan parkir. Tadi Anda juga sebutin, saya dengar itu ya. Betul. Lahan parkir itu sangat kecil sekali kan, nggak pasti susah cari parkir. Saya mau datang ke sana satu ketika itu awal Desember pertengahan. Hari Minggu aja saya lihat itu saya udah bisa bayangin kalau itu hari Senin itu seperti apa begitu. Nah, apalagi rute penerbangannya juga ini kalau dari pukul 6 hingga 12 siang ini ada 2 pesawat berangkat dan 2 datang begitu Pak ya? Ya itu kan tertinggi juga gitu. Belum lagi sambung sama sore hari. Betul. Dan tinggi sekali. Nah, sebagai penjemput atau pengantar, saya mau taruh mobil di mana nanti? Ya. Itu satu masalah. Kenapa sebelum ini diituin ya? Karena udah rencananya udah cukup. Betul. Kenapa yang untuk cepat-cepat? Bapak melihat ini juga secara tiba-tiba begitu sosialisasi dan fasilitasinya? Terlalu cepat sekali ya, terlalu tiba-tiba. Kenapa tidak waktu itu dibikin elevated parkir yang bisa pasangnya cepat sekali seperti sekarang di Pondok Indah. Itu kan ada yang naik ke atas. Mudah itu bisa 2 tingkat, 3 tingkat. Sehingga itu lahan parkir untuk kendaraan itu bisa penumpang tuh bisa ada. Betul. Gitu. Wah ini banyak sekali ya Pak permasalahannya ya dengan dipindahkannya ke Bandara Halim begitu. Itu baru soal parkir, belum lagi kan kita tahu di Cawang itu Cilitan situ daerah kan kemacetan. Sehari-harinya memang sudah macet begitu. Kenapa tidak? Saya belum lihat ya. Saya pertanyakan kok belum ada simulasi sebelum ini Harusnya ada simulasi. Saya Baik. kira harusnya ada. Pak Dudi, kita harus lanjutkan ini di segmen berikutnya Pak. Kita jeda dulu. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Berita 1. Pemirsa, kita masih melanjutkan perbincangan mengenai pembukaan dari Bandara Halim menjadi bandara komersial bersama Pak Dudi. Ini masih di studio dan kita akan melakukan sambungan telepon dengan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Heri Bakti Singayuda Gumai. Iya, Pak Heri? Oh, belum ada. Ya, kita belum tersambung. Baik, kalau kita lihat sebenarnya Pak Dudi bahwa memang kalau effortnya itu sedemikian besar dari tadi yang memang slot time-nya hanya 126 penerbangan dengan 10% hanya bisa meminimize begitu. Artinya ini effortnya dengan input atau mungkin yang kita bisa dapatkan? Kalau saya lihat biarpun itu 10% itu ada artinya juga di Cengkareng ya. Yang begitu, satu contoh bulan November waktu pesawat K100-737-900 yang buatan Boeing datang sini untuk Lion, itu ada sekian banyak pesawat di atas, kalau nggak salah 15 pesawat. Putar-putar di sana. Lalu bagaimana dengan ATC itu terkait dengan menara traffic controller begitu Pak? Mereka juga sudah siap untuk ini ya, bisa mengaturnya ya. Jadi itu sekian banyak yang holding karena
cuaca yang Anda melihat sudah siap di Bandara Halim begitu? Saya kira juga sudah siap, karena mereka, kenapa saya bilang sudah siap? Mereka sudah terlatih sebelumnya juga. Dibandingkan dengan ETC yang ada di Soekarno-Hatta begitu, yang kerap kali menuai protes begitu karena tidak profesional begitu, Pak. Ya, sudah. Nah, kenapa saya bilang sudah siap juga? Itu dia bahkan mereka tangannya dua, ya, satu militer, satu non militer, ya. Dan juga yang non militer aja, ambil contoh Susi Air, itu sebetulnya dia penerbangan charter, tapi dia sudah berjadwal juga, tiap hari ada penerbangan. Artinya ini hanya satu pintu saja ETC yang di Bandara Halim begitu ya, PT Angkasa Pura II saja begitu ya, yang mengkoordinir ya. Karena kalau di Soekarno-Hatta kan memang ada overlapping dari Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II terkait penanganan ETC di sana. Dan untuk diketahui juga kan sekarang ini kan hanya terbang hanya tertentu aja tuh. Point to point istilahnya, kota ke kota. Sebenarnya ini dari Jakarta ke Malang atau Jakarta ke Jogja, Semarang. Dengan rute penerbangan yang jam-jamnya sudah ditentukan dan singkat begitu ya Pak ya? Sangat singkat ya. Nah kalau kita lihat sebenarnya dari tadi sistem tiketing dan beliau Pak Iwan juga mengatakan ketika informasi yang harus dirilis nanti akan dikembalikan ke Citylink begitu. Apakah Citylink sendiri Anda melihat dari satu pintu dari Citylink saja sudah bisa mengakomodir informasi yang sekarang secara tiba-tiba begitu kita juga tersontak begitu Pak dipindahkan? Ya ini maaf, saya kira juga itu mesti ada, makanya tadi pentingnya ada simulasi. Ya, sebelum terjadi semuanya dilakukan simulasi. Dan saya tahu seperti Citylink katanya itu ada mobile check-in. Karena ya mungkin itu backup ya, untuk dari itu. Sehingga artinya ada integrated begitu ya Pak ya, dari perhubungan juga dari Angkasa Pura begitu ya, tidak hanya menaruh bebannya kepada maskapai penerbangan saja. Lalu kita lihat analisa untuk dampak lingkungan sekitar ini Pak, di situ juga kan ini bagaimana Pak? Saya kira harusnya juga disosialisasi dengan lingkungan situ ya. Mereka pun pasti akan protes, tambah banyak noise-nya ya, kebisingannya tambah banyak karena ininya juga bertambah ya. Apalagi kalau udah 3 nanti ya, ada Garuda, ada AirAsia, plus nanti mungkin batik dari Lion ya. Iya, Februari dan Maret nanti ya. Ini itu pun akan tambah bisingnya tambah banyak gitu. Dan pagi-pagi sudah lebih bising lagi gitu, sampai malam hari. Artinya antisipasinya nanti akan seperti apa Pak? Terakhir ini Pak. Ya saya kira yang pasti bahwa di situ pasti ada protes dari warga setempat ya, itu udah pasti. Baik, terlebih harus melakukan sosialisasi dan tadi simulasi ya. Baik, terima kasih Pak Dudi. Dan kita nampaknya tidak bisa melakukan hubungan langsung dengan Dirjen dari Perhubungan, nanti mungkin di lain waktu begitu. Terima kasih telah bergabung di Berita Satu Pak. Demikian dialog kita siang ini.